Selamat malam sobat sehat. Berjumpa lagi dengan saya Amos. Di sini saya akan menceritakan informasi kepada sobat sehat semuanya mengenai COVID-19 orang tanpa gejala. Saya adalah salah satu pasien yang didiagnosa dengan hasilnya itu swab positif, dan saya adalah salah satu pasien waktu dilakukan rapid test dan hasilnya itu adalah NR atau non reaktif. Kemudian setelah hasil saya itu positif, saya dilakukan yang namanya karantina, dan ini sedang berada di karantina di sebuah hotel di kota Ambon, di mana semua pasien orang tanpa gejala dilakukan yang namanya karantina di sini dan dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Oke, hari pertama karantina saya tidak merasakan yang tanda-tanda yang membahayakan sekali, tapi saya merasakan yang namanya ada sedikit di kerongkongan itu kayak rasa tebal ya. Tapi memang sebelumnya saya juga riwayat perokok, tapi bukan perokok berat ya, cuma memang merokok. Kemudian di dada sendiri sih seperti gimana ya, kalau kadang-kadang saya pernah mau merasakan sedikit kayak panas gitu ya. Terus itu masih reaksi-reaksi yang saya alami. Kemudian di tempat karantina juga saya akan menceritakan kepada kalian obat-obat yang kita dapat apa aja sih gitu ya. Oke, obatnya diberikan itu bermacam-macam. Nah, yang pertama itu adalah ada namanya obat Fluivir, di mana kandungannya itu adalah oseltamivir 75 mg, dan ini adalah untuk obat antivirusnya. Ini dia. Oke, ini udah saya makan obatnya. Ini diberikan aturan pakainya itu adalah 2 kali sehari 1 tablet atau per 12 jam 1 tablet ya. Oke, ini adalah obat antivirusnya. Kemudian saya juga dikasih yang namanya obat kloroquine fosfat 150 mg seperti ini. Oke, nah ini dimakan bersamaan dengan obat si antivirus tadi. Jadi ini dimakan 2 kali sehari langsung 2 tablet, sedangkan antivirusnya 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian saya juga diberikan yang namanya obat Kombipak, di mana Kombipak itu adalah kandungannya azitromisin dan cefixim. Ini kita makan 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari. Oke. Kemudian kita juga diberikan yang namanya obat omeprazol seperti ini. Ini adalah fungsinya untuk lambung gitu ya. Jadi mengurangi produksi asam, terutama untuk pasien-pasien yang memang sudah mengalami ada gangguan MAH gitu ya. Jadi obat ini bisa menstabilkannya, karena efek samping obat yang itu tadi bisa menyebabkan lambung kurang enak seperti itu. Kemudian kita juga mengalami yang namanya mual, tapi saya sendiri sih belum mengalami tingkat mual yang parah, tetapi saya juga merasakan yang namanya sedikit tidak enak di dalam perut ya. Jadi diberikan yang namanya obat metoclopramid, dan ini memang obatnya itu adalah untuk obat mual gitu ya. Jadi kalau kita seperti kayak ngerasa kembung gitu atau rasa gas itu tinggi, jadi itu kemungkinan terjadi kenaikan asam lambung. Jadi kalau bawaannya mual bisa dimakan obat yang itu tadi. Tetapi kalau yang obat yang 2 ini adalah petunjuknya itu hanya dikonsumsi memang kalau jika diperlukan, karena setiap pasien itu ya punya riwayat penyakit masing-masing atau komorbidnya seperti itu. Dan kalau saya sendiri memang tidak punya riwayat penyakit yang lain, jadi saya belum mengalami yang namanya tingkat keparahan yang lain-lain. Kemudian kita juga diberikan yang namanya vitamin seperti ini. Ini adalah vitamin C ya. Vitamin C ini tersebut berfungsi sebagai antioksidan gitu ya, untuk menaikkan yang namanya imunnya kita atau menangkal radikal bebas virus yang memang masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini dikonsumsi 3 kali sehari 1 tablet pagi, siang, dan malam. Oke, di hari pertama saya masuk karantina itu
Setelah tadi saya menceritakan yang tanda-tanda yang saya alami, kemudian pas semalam tadi saya mandi, saya merasakan seperti kayak sariawan ya. Jadi tiba-tiba kayak bibir saya merah. Saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan virus tersebut, tapi itu adalah tanda-tanda yang saya alami, yang sebelumnya tidak pernah terjadi ya. Kemudian saya juga makan teratur, dan memang kita diberikan makanannya teratur. Kita dapat snack pagi, kemudian kita juga dapat yang namanya makan pagi, makan siang, snack sore, sama makan malam. Dan kita melakukan yang namanya pemeriksaan setiap jam 7 pagi dengan tim yang sudah menggunakan alat pelindung diri khusus ya. Dan mereka melakukan yang namanya pemeriksaan suhu, pemeriksaan yang namanya tensi, kemudian pemantauan penggunaan obatnya. Itu adalah hari pertama. Oke, ikuti terus channel saya akan menceritakan nanti hari kedua, curhatan pasien orang tanpa gejala. Terus ikuti curhatan ini dan doakan semoga virus ini cepat berlalu dari saya, dan salam sehat untuk kalian semua.